warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Oke ya, hari ini kita akan belajar lagi bersama Bapak Edi Rohmat, masih di mata pelajaran matematika ya, untuk kelas 8. Nah, untuk hari ini kita masih belajar di bab relasi dan fungsi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang relasi. Penyajian relasi itu memakai 3 cara ya, atau 3 penyajian. Yang pertama itu diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan ini pasangan berurutan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi atau pemetaan ya. Nah, di sini pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus ya dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A itu dipasangkan tepat ke anggota himpunan B. Nah, di sini relasi khusus ya, fungsi itu relasi khusus. Jadi fungsi itu merupakan relasi, tapi relasi bukan fungsi ya. Jadi fungsi adalah relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Syarat dari suatu relasi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi, yakni ini setiap anggota A itu mempunyai pasangan di B ya. Jadi setiap anggota himpunan yang di sebelah kiri itu mempunyai pasangan di B. Kemudian setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota B ya. Jadi yang anggota himpunan A itu dipasangkan satu ke anggota B ya. Nah, di sini ada contoh-contoh relasi ya, ada contoh-contoh relasi, tetapi bukan, ada yang fungsi juga ada yang bukan. Nah, di sini kita lihat yang nomor 1 merupakan fungsi ya. Yang 1 merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A ini dipasangkan tepat satu ke anggota B. Nah, kemudian yang nomor 2 bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yang tidak dipasangkan ke anggota B. Nah, ini jika yang 5 ini dipasangkan ke 9 ini, maka ini merupakan sebuah fungsi ya. Tetapi ini yang nomor 5 ini tidak dipasangkan ke wilayah B, makanya ini bukan fungsi. Yang nomor 3 udah jelas ini bukan fungsi ya. Kenapa? Karena anggota A itu dipasangkan lebih dari satu ke anggota B ya, dan ada anggota A yang tidak dipasangkan. Kemudian yang nomor 4 itu bukan. Kenapa bukan? Karena yang nomor 4 ini ya, yang nomor 4 ini nih, yang nomor 4 dipasangkan lebih dari satu ke B ya. Ini yang menyebabkan yang nomor 4 ini bukan fungsi, karena yang nomor 4 ini dipasangkan lebih dari satu ke anggota himpunan B ya. Kemudian kita akan belajar lagi tentang notasi fungsi ya. Jadi fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, dan sebagainya. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dapat dinotasikan menjadi Fx itu A ke B ya, atau dinotasikan himpunan A ke B. Nah, ini F, nah berarti yang ini ya. Berarti kalau G ini berarti G kurung X, atau H kurung X, atau I kurung X ya. Nah, ini dinotasikan dengan huruf kecil itu dari sini ya. Ini F ya, ini kita ngambilnya F. Kemudian contoh adalah fungsi F memetakan A ke B, aturan Fx 2x plus 2 ya. Nah, maka X itu dinotasikan atau dipetakan ke dalam 2x plus 2. Dari notasi fungsi tersebut, X adalah anggota domain ya. Kemudian fungsinya adalah 2x plus 2 memiliki arti bahwa F memetakan X ke 2x plus 2. Jadi daerah hasilnya itu X, dan oleh fungsi F adalah 2x plus 2. Jadi kamu bisa menotasikan Fx sama dengan 2x plus 2 ya. Jadi ini notasi fungsinya adalah X itu
dipetakan ke AX plus B, maka notasinya adalah Fx. Nah, di sini misalkan ya F-nya X-nya itu adalah 1, maka ini dipetakan ini jadi ganti 1, jadi 2 kali 1 2 plus 2 4 ya. Jadi himpunan berurutannya itu adalah 1,4 ya. Jadi X-nya 1, maka dari sini ganti juga 1. 2 kali 1 2 ditambah 2 4 ya. Jadi himpunan berurutannya itu adalah 1,4. Kemudian kita masuk lagi ke dalam domain, kodomain dan range ya. Himpunan A atau daerah asal itu disebut domain, kemudian himpunan B yang merupakan daerah kawan itu disebut kodomain ya, daerah kawan atau daerah lawan ya. Kemudian anggota daerah kawan merupakan hasil pemetaan dari daerah hasil itu disebut range ya. Jadi range itu bisa juga disebut dengan peta atau hasil. Nah, di sini ya. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B, kemudian kita nah, ini ada panahnya ya. A itu menuju ke 2, kemudian B menuju ke 1 dan C menuju ke 2. Nah, di sini ada keterangannya ya. Maka di sini domainnya itu adalah himpunan A, kodomainnya itu adalah himpunan B ya. Range-nya itu apa? Nah, ini range-nya itu adalah hasil dari pemetaan ya. Hasil dari pemetaan A ke B yaitu angka 1 dan 2. Kemudian kita yang nomor 4 adalah cara menyatakan fungsi ya. Seperti kemarin relasi, bahwa relasi itu dipetakan atau disajikan melalui 3 ya, yaitu diagram panah, diagram kartesius dan pasangan berurutan. Nah, untuk fungsi sama ya dengan relasi, yaitu yang pertama dengan diagram panah. Nah, di sini lihat yang nomor 1 apakah fungsi? Iya, fungsi ya. Nomor 1 fungsi karena udah pasti setiap anggota A dipasangkan tepat 1 ke anggota B. Nah, yang nomor 2 bukan. Kenapa? Yang nomor 3 ini ya dipasangkan lebih dari 1. Kemudian yang nomor 3 ini juga bukan. Kenapa? Karena yang nomor 4 ini ya dipasangkan lebih dari 1, yaitu 8 dan 9. Nah, untuk yang nomor 4 ini adalah iya fungsi. Karena apa? Setiap anggota A dipasangkan tepat 1 ke anggota B ya. Yang nomor 5 ini bukan karena bukan ya, karena ada anggota A yang tidak dipasangkan, yaitu angka 5 ya. Yang nomor 5 ini bukan karena ada satu anggota A yang tidak dipasangkan. Kemudian yang nomor 6 ini bukan karena apa? Karena ada fungsi ya, iya benar fungsi. Karena apa? Karena setiap anggota A ini adalah dipasangkan tepat 1 ke anggota B ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang diagram kartesius. Nah, di sini ada ini ya, diagram kartesius ada 4. Nah, di sini yang satu fungsi. Kenapa fungsi? Karena ini ya himpunan A tepat dipasangkan 1 ke daerah B. Nah, ini berarti 1,1, ini 2,2, 3,1 dan 4,1 ya, 4,3. Kemudian yang nomor 2 bukan. Kenapa bukan? Ada nih yang angka nomor 1 itu dipasangkan ke 2 anggota B ya. Jadi ini 1,1 dan 1,2, dan ada angka 4 yang tidak dipasangkan ke anggota B. Yang nomor 3 adalah fungsi. Karena apa? Karena setiap anggota A itu dipasangkan tepat 1 ke anggota B ya. 1,1, 2,1, 3,1 dan 4,1. Yang nomor 4 bukan. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak dipasangkan, juga yang dipasangkan ini dia melebihi dari 1 dari anggota B, yaitu ini ya. Jadi dari 1 anggota A ini dipasangkan ke 3 anggota B. Jadi ini bukan ya. Nah, kita masuk ke dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini ada contoh manakah yang ini? Untuk yang nomor 1 apakah fungsi?
Ya, merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan domainnya itu dipasangkan tepat satu ke kode main ya. Apakah fungsi? Merupakan relasi, tapi bukan. Kenapa disebut bukan fungsi? Karena ada ini angka 1 ini dipasangkan lebih dari satu nih. 1 ke 2, 1 ke 3, dan ini 2 ke 1 dan 2 ke 3. Jadi ada anggota domain yang dipasangkan lebih dari satu. Yang nomor 3, apakah fungsi? Nah, fungsi ya, karena setiap anggota domain ini dipasangkan tepat satu ke anggota kode main. Nah, yang nomor 4 merupakan relasi tapi bukan fungsi. Kenapa? Nah, ini anggota A ini dipasangkan lebih dari satu ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi angka 2 ini dipasangkan 4 angka ke anggota kode main. Nah, di sini banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi ya dari dua himpunan itu adalah jika banyaknya himpunan A, maka A ya, maka dari A ke B. Nah, ini dari A ke B, maka yang B-nya itu, yang banyaknya B-nya itu jadi bilangan pokok, kemudian yang A-nya ini adalah jadi pangkatnya ya. Kemudian jika anggota B, nah ini kebalikannya. Jadi jika B ke A, maka yang ini ya, yang tujuannya itu jadi bilangan pokok, dan yang dari asalnya itu jadi pangkatnya. Oke, kita langsung ke koresponden 11. Nah, kalau korespondensi 11 itu syaratnya bahwa himpunan A dan himpunan B itu anggotanya sama ya. Syarat dari koresponden 11 adalah himpunan A dan himpunan B anggotanya sama. Kemudian bagaimana sih cara mencarinya? Cara mencari koresponden 11 adalah dengan faktorial banyaknya anggota A atau B. Jadi kalau himpunan A ini banyaknya 6, maka kita cari dengan 6 faktorial. 6 faktorial itu bagaimana caranya? 6 faktorial itu berarti angka yang pertama itu 6 dikalikan kurang 1, 6-nya berarti 6 dikalikan 5, kemudian lanjutkan dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dan dikalikan 1 ya. Itu cara menghitung faktorial dari suatu bilangan. Oke ya, untuk hari ini silahkan kalian kerjakan tugas kelompok, tapi mengerjakannya secara individual ya. Untuk yang ada di halaman 26 di LKS kalian, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Untuk ini Bapak ucapkan terima kasih ya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan belajarnya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya. Kemudian sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.